Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansyah di Nurse Education Channel. Baik, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa kita akan latihan soal lagi untuk persiapan SKB Perawat CPNS tahun 2021. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang resiko cedera dan juga transportasi pasien ya. Bagaimana cara kita mengevakuasi pasien dengan cedera. Nah, di sini kisi-kisi permen PRB yang terbaru yaitu tentang kisi-kisi perawat. Di situ ada tertulis bahwa risiko cedera ya. Nah, risiko cedera juga ada keluar ketika SKB tahun lalu. Namun tahun lalu tidak ditulis secara gamblang pada kisi-kisi SKB ya. Nah, berkaitan dengan risiko cedera, nah kemungkinan soalnya adalah tentang bagaimana cara kita menangani kasus atau pasien dengan pasien risiko cedera seperti pasien risiko jatuh ya, cedera kepala, cedera tulang belakang dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 34 tahun datang ke UGD diantar keluarganya dalam kondisi tidak sadar dengan riwayat terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Hasil pengkajian terdapat jejas di daerah leher, tepatnya di cervical 2 dan 3. Tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mempertahankan posisi leher? A. Berikan posisi hiperekstensi. B. Pasang bantal di sisi kanan dan kiri pasien. C. Lakukan fiksasi kepala. D. Lakukan pemasangan rigid neck collar. Atau E. Lakukan posisi SIM. Baik teman-teman, pada soal ya ini mengarah kepada cedera kepala ya, yaitu dicurigai dengan adanya fraktur servikal karena pada pengkajian didapatkan terdapat jejas di daerah leher ya, tepatnya di cervical 2 dan 3, sehingga pasien ini kita curigai adanya fraktur servikal ya karena kondisinya tidak sadar ya. Lalu riwayat terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Nah, ini dicurigai fraktur servikal. Nah, sehingga tindakan yang harus kita lakukan untuk mempertahankan posisi lehernya adalah imobilisasi leher ya. Artinya kita harus mempertahankan posisi lehernya supaya tidak ke sisi kanan maupun sisi kiri ya. Sehingga untuk mempertahankan itu kita harus melakukan pemasangan alat yang namanya neck collar ya, yaitu untuk mempertahankan posisi leher. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi risiko cedera yang lebih parah ya, dan mengurangi risiko kematian ya, karena fraktur servikal ini merupakan penyebab kematian tertinggi juga pada kasus-kasus dengan cedera. Sehingga soal yang pertama ini, jawaban yang paling rasional, yang paling logis adalah yang D, yaitu melakukan pemasangan neck collar ya. Oke, kita bahas yang option A ya. Berikan posisi hiperekstensi. Nah, justru posisi hiperekstensi ini sangat tidak boleh ya, karena ini lebih ke arah head to chin lift ya. Jadi posisi yang paling disarankan adalah posisi jauh thrust, artinya tidak terlalu ekstensi ya. Sehingga option A ini kurang tepat ya. Pasang bantal di sisi kanan dan kiri pasien. Nah, ini juga berisiko untuk tetap miring kanan dan juga miring kiri karena tidak terfiksasi secara kuat gitu ya. Lakukan fiksasi kepala. Nah, sedangkan ini kan mempertahankan posisi lehernya, sehingga yang harus kita lakukan adalah melakukan fiksasi pada lehernya, bukan pada kepalanya. Lakukan posisi SIM. Nah, ini justru berisiko juga gitu ya, sehingga option E ini tidak bisa kita pilih. Yang paling rasional adalah yang D ya. Jadi ingat teman-teman, karena tahun lalu itu ada ditanyakan tentang bagaimana cara penggunaan neck collar dan juga indikasi dari pemakaian neck collar. Jadi neck collar itu digunakan untuk pasien-pasien dengan resiko fraktur cervical ya, pasien-pasien dengan dicurigai fraktur cervical dan juga cedera kepala. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, ke soal nomor 2, seorang laki-laki usia 17 tahun datang ke UGD dengan riwayat kecelakaan kendaraan bermotor. Pada saat pengkajian didapatkan nilai GCS 8 yang disertai dengan perdarahan telinga, hidung, dan mulut.
Posisi tidur pasien yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Sejajar dengan batang tubuh, B. Head up 30 derajat, C. Posisi trend dan Lambert, atau D. Posisi semivolar, dan E. Posisi sim. Baik teman-teman, ini merupakan soal langganan juga ya pada SKB tahun lalu, karena saya juga mendapatkan soal seperti ini gitu ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Jadi di soal ya, dikatakan bahwa seorang laki-laki ini mengalami kecelakaan ya, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas. Nah, pada saat dilakukan pengajian, nilai GCS atau kesadarannya itu 8, artinya ini pasien somnolen ya, yang disertai dengan perdarahan telinga. Nah, ini sangat jelas sekali, ada perdarahan telinga, hidung, dan mulut ya. Artinya ini kita bisa mencurigai adanya fraktur basis krani ya, atau cedera kepala ya, baik cedera kepala sedang ini ya, karena GCS-nya 8. Perdarahan telinga, hidung, dan mulut ini merupakan tanda dan gejala dari basis krani ya. Artinya seseorang dengan cedera kepala ini penyebab dari peningkatan tekanan intrakranial ya. Bisa kita lakukan beberapa tindakan atau posisi untuk mengurangi tekanan intrakranialnya. Nah, posisi seperti apa yang bisa mengurangi tekanan intrakranial? Baik, sekarang kita bahas ya. Jadi, untuk mengurangi peningkatan tekanan intrakranial yang ada di kepala atau cerebri ya, maka harus dilakukan tindakan head up 30 derajat ya, untuk mengurangi peningkatan tekanan intrakranial. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu head up 30 derajat. Sekarang kita bahas ya beberapa soal-soal yang sering keluar berkenaan dengan cedera kepala ataupun fraktur servikal. Nah, sekarang kita bahas. Nah, jadi seseorang dengan fraktur servikal atau dicurigai adanya fraktur servikal, maka tindakan untuk membebaskan jalan nafasnya adalah dengan teknik jaw thrust. Nah, ketika nanti teman-teman mendapatkan soal seperti ini, silakan teman-teman ingat ya. Nah, lalu alat yang digunakan untuk mempertahankan posisi leher ketika seseorang yang mengalami cedera kepala maupun dicurigai fraktur servikal adalah dengan cara kita memakaikan neck collar ya, untuk mempertahankan posisi lehernya. Nah, sedangkan posisi tidur pasien untuk mengurangi peningkatan tekanan intrakranial, maka dilakukan head up 30 derajat. Dan terapi yang diberikan untuk mengurangi tekanan intrakranial itu biasa diberikan dengan manitol, yaitu untuk mengeluarkan cairan yang ada di kepala ya, penyebab dari peningkatan tekanan intrakranial. Nah, silakan teman-teman ingatkan jika teman-teman mendapatkan soal-soal berkenaan dengan cedera kepala maupun fraktur servikal. Nah, inilah dia berapa jawabannya ya, sehingga tidak perlu lagi teman-teman menghafalkan satu persatu. Ingat prinsip ini ya, untuk membebaskan jalan nafas harus menggunakan jaw thrust, mempertahankan posisi leher menggunakan neck collar, posisi harus menggunakan head up 30 derajat, dan terapinya adalah pemberian manitol. Baik teman-teman, bisa dipahami ya sampai saat ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal nomor 3, seorang perempuan 35 tahun datang ke UGD dengan penurunan kesadaran, tampak gelisah dengan GCS 12, TTV-nya tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 17 kali per menit, dan pertanyaannya adalah, apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Berikan muscle relaxant, B. Pasang bed plank, C. Lakukan fiksasi di tangan, D. Minta keluarga untuk mendampingi pasien, dan E. Jaga pasien agar tidak banyak bergerak. Baik teman-teman, soal SKB bentuknya seperti ini. Jadi data yang ditampilkan itu datanya sedikit ngambang teman-teman, jadi menggantung ya, dan tidak begitu jelas data-data pengkajian yang ditampilkan. Jadi kita perlu pemikiran yang ekstra ya, artinya kita harus pandai menganalisis kasus dan bisa melakukan suatu tindakan yang lebih rasional. Nah, sekarang kita bahas ya di sini di kasus ya ditemukan bahwa seorang dengan penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran dan juga tampak gelisah dengan GCS 12. Kita ketahui bahwa seseorang dengan penurunan kesadaran itu lebih berisiko terjadinya jatuh ya, dengan risiko jatuh. Sehingga untuk mengurangi faktor risiko itu kita perlu melakukan tindakan perawatan, yaitu dengan cara kita memasang plank ya, bed plank dari tempat tidurnya, sehingga untuk menghindari risiko cedera pasien jatuh. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pasang bed plank. Nah, kita bahas yang melakukan
berikan muscle relaksan. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena merelaksasikan ototnya tidak untuk mencegah seseorang ini jatuh gitu, sehingga option A tidak bisa kita berikan. Lakukan fiksasi di tangan. Nah, ini seperti restrain ya, artinya bisa memberikan risiko tinggi cedera pada tangannya. Nah, justru menambah cedera gitu ya, sehingga option C ini tidak bisa kita berikan. Minta keluarga untuk mendampingi. Nah, ini juga kurang efektif teman-teman, karena bisa saja pas keluarga ini lalai ya, lupa gitu, sehingga pasien ini berisiko terjadinya jatuh gitu. Jaga pasien agar tidak bergerak. Nah, ini juga sama dengan option C ya, jaga pasien agar tidak banyak bergerak. Ini seperti restrain juga, sehingga berisiko terjadinya cedera pada tangannya gitu, sehingga option A tidak bisa kita berikan. Yang paling rasional di antara pilihannya adalah yang B, yaitu pasang bed plank. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi salah satu indikasi pasien dengan risiko jatuh adalah penurun kesadaran. Jadi sedikit informasi teman-teman, tahun lalu saya mendapatkan soal seperti ini. Salah satu indikasi dari pasien risiko jatuh adalah apa? Nah, salah satu optionnya itu adalah apatis atau penurun kesadaran. Semoga teman-teman juga mendapatkan soal seperti ini gitu ya. Tidak terlalu rumit, namun bisa dipahami gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4, seorang laki-laki 30 tahun dengan riwayat terjatuh dari ketinggian 10 meter dengan posisi kaki terlebih dahulu. Saat pengkajian, pasien dalam keadaan sadar, namun mengeluh nyeri dengan skala 4 dari skala 1 sampai 5 di bagian tulang belakang. Tanda-tanda vital pasien stabil, namun ada kelemahan di bagian ekstremitas bawah pada saat pemeriksaan klien dalam kondisi supin. Apakah teknik yang dilakukan untuk mengetahui jejas yang ada? A. Minta klien untuk merubah ke posisi pronasi dengan hati-hati. B. Lakukan posisi sim ke sisi yang tidak sakit. C. Miringkan pasien dengan long span board. D. Lakukan lock roll bersama 3 petugas. Atau E. Meminta pasien untuk merubah posisi setengah duduk. Nah, baik teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini tentunya kita harus tahu terlebih dahulu masalah apa yang ada di pada soal ya. Nah, sekarang kita bahas ya, yang dimana pasien ini dengan terjatuh ya, riwayat terjatuh dari ketinggian 10 meter. Wow, ini cukup tinggi ya, dengan posisi kaki terlebih dahulu. Nah, dengan posisi kaki terlebih dahulu ini di sini berisiko terjadinya fraktur ya, ataupun cedera pada bagian tulang belakang maupun di kaki ya. Saat pengkajian, pasien dalam keadaan sadar. Nah, pasien masih sadar, namun mengeluh nyeri dengan skala 4, 1 sampai 5. Ini nyerinya nyeri hebat ya, nyeri berat ya, di bagian tulang belakang. Nah, di bagian tulang belakang. Tanda-tanda vital stabil, namun ada kelemahan di bagian ekstremitas bawah. Nah, jadi pada saat pemeriksaan klien dalam kondisi supin. Nah, teknik yang dilakukan untuk mengetahui jejas yang ada adalah, oke teman-teman, sekarang kita bahas ya. Jadi ada beberapa teknik pemindahan pasien ya yang dilakukan pada pasien dengan risiko cedera, artinya yang dicurigai adanya cedera tulang belakang maupun cedera fraktur servikal ya. Jadi pada soal kasus ini ya, pasien mengeluh nyeri di tulang belakang. Nah, kita bisa mencurigai adanya cedera pada cedera spinal atau tulang belakangnya ya. Jadi untuk mengetahui jejas yang ada pada tulang belakang, maka kita harus melakukan pemeriksaan ya tentunya. Nah, pemeriksaan ini tidak sembarangan teman-teman, harus dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah melakukan lock roll bersama 3 petugas ya. Nah, seperti apa ini kegiatan lock roll? Sekarang kita lihat gambar. Nah, kegiatan lock roll adalah seperti ini teman-teman. Bisa dilakukan 3-5 orang ya, yang dimana satu orang memegang kepala leher ini, mempertahankan posisi leher dengan teknik jaw thrust ya, dan 3 orang di sini melakukan pemeriksaan dengan cara merangkul pasien ya, dengan menyampingkan. Nah, ini posisi ini untuk memeriksakan tulang belakangnya ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, lakukan lock roll. Jadi teman-teman ingat ya, jadi kegiatan lock roll ini dilakukan untuk seseorang dicurigai adanya cedera spinal ya pada bagian tulang belakang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa memberikan manfaat
kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan diri ujian SKB Perawat pada tahun 2021. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa lulus menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.